Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 129 soal nomor 11. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 11. Gambarkan grafik fungsi kuadrat berikut. Di sini ada 3 soal yang harus kita gambar grafik fungsinya. Mulai dari yang A, fx sama dengan x kuadrat ditambah x ditambah 3. Oke, ini udah Kak Sari salin ya. Fx sama dengan x kuadrat ditambah x ditambah 3. Langkah pertama kita cek dulu, ini nanti kurvanya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Caranya dengan melihat nilai A-nya. Nilai A-nya berapa? Nah, A itu yang mana? A itu adalah koefisien dari X kuadrat atau angka di depan X kuadrat. Di sini kalau tidak ada angka, sebenarnya ada angka 1. Jadi A-nya adalah 1. Nah, karena ciri-cirinya ya, kalau A bernilai positif, maka kurva terbuka ke atas. Ini bisa kalian baca pada buku ya, di buku kalian. Nah, jadi kalau A lebih dari 0 itu berarti bernilai positif, kurva terbuka ke atas. Karena punya kita A-nya sama dengan 1 itu lebih dari 0 kan? Berarti ini nanti kurvanya terbuka ke atas. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kita hitung dulu diskriminan untuk menentukan titik potong dengan sumbu X. Diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Nah, di sini kita tuliskan dulu A, B, dan C-nya boleh deh. Untuk A-nya, A adalah koefisien dari X kuadrat yang tadi ya, berarti 1. Untuk B-nya, B adalah koefisien dari X, berarti 1 juga. Karena nggak ada angka itu berarti sebenarnya ada angka 1 ya. Nah, kemudian C-nya, C adalah konstantanya, yang ini 3. Oke, sekarang kita masukkan ke rumus diskriminan ya, sama dengan B kuadrat. B-nya kan 1, berarti 1 kuadrat. Dikurangi 4 kali A. A-nya juga 1 kali C. C-nya adalah 3. Sama dengan 1 kuadrat itu 1 dikurangi 4 kali 1 kali 3 adalah 12. Nah, 1 dikurangi 12 hasilnya berapa? Negatif 11. Oke, karena diskriminannya bernilai negatif, berarti ini nanti tidak berpotongan dengan sumbu X. Karena catatannya gini dek, kalau diskriminan lebih dari 0 atau positif, ini memiliki 2 titik potong. 2 titik potong dengan sumbu X ya. Nah, kalau diskriminannya kurang dari 0, ini tidak memiliki titik potong atau tidak ada titik potongnya. Nah, kalau diskriminannya sama dengan 0, berarti ini ada 1 titik potongnya dengan sumbu X. Oke, berarti karena di sini diskriminannya negatif ya, kurang dari 0 kan, maka ini nanti tidak ada titik potong dengan sumbu X-nya. Tidak memiliki titik potong dengan sumbu X. Oke, sip. Nah, langkah berikutnya kita cari tahu titik potong dengan sumbu Y. Caranya gini, kalau titik potong dengan sumbu Y, titik potong terhadap ya, terhadap sumbu Y, maka X-nya harus sama dengan 0. Maksudnya gimana? Di sini fx sama dengan y kuadrat ditambah x ditambah 3. Fx itu boleh disebut sebagai y. Jadi gini nulisnya, y sama dengan x kuadrat ditambah x ditambah 3. Dan kalau mau mencari titik potong terhadap sumbu Y, X-nya kita ubah menjadi 0. Berarti gini, Y sama dengan 0 kuadrat ditambah 0 ditambah 3. Maka ketemu Y sama dengan berapa? 0 kuadrat kan 0, ditambah lagi 0 tetap 0, ditambah 3 jadinya 3. Nah, maka titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah X-nya 0, Y-nya 3. Gini. Jadi ini nanti titik potong terhadap sumbu Y.
Nah, langkah berikutnya sekarang kita hitung untuk sumbu simetri dan nilai optimumnya. Oke, sumbu simetri. Sumbu simetri atau kita tulis sebagai XS ya. XS sumbu simetri kayak gitu. Rumusnya adalah min B per 2A. Dihafalin ya, Dek ya. Sumbu simetri itu rumusnya min B per 2A. Berarti sama dengan min B-nya berapa? B-nya ambil yang dari sini tadi. Nih, B-nya 1 per 2A, berarti 2 kali A. A-nya berapa? A-nya ini 1 juga. Oke, berarti sama dengan min 1 per 2 kali 1 ya 2. Nah, ini berarti sumbu simetrinya adalah min 1 per 2 atau negatif 1 per 2. Simpen dulu. Nah, sekarang untuk nilai optimumnya. Nilai optimum atau disingkat dengan YO ya. Nilai optimum YO rumusnya adalah negatif D per 4A. Dihafalkan lagi, Dek. Nilai optimum rumusnya adalah negatif D per 4A sama dengan negatif. Nah, D-nya tadi kita sudah punya. D-nya yang mana? Ini D ya, diskriminan, yaitu negatif 11. Berarti nulisnya pakai dalam kurung karena dia bernilai negatif. Jadi negatif yang ini memang dari rumus. Nah, negatif 11 itu dari hitungan diskriminannya tadi ya. Per 4A berarti 4 dikali A-nya 1. Masih ingat ya? Sama dengan negatif berdekatan dengan negatif itu jadinya positif ya. Negatif berdekatan dengan negatif jadinya positif. Berarti ini bacanya positif 11 atau 11 saja. Per 4 dikali 1, 4. Berarti hasilnya adalah 11 per 4. Udah gini. Jadi sumbu simetrinya XS adalah negatif 1 per 2 dan nilai optimumnya YO adalah 11 per 4. Kalau udah kayak gini, langkah-langkahnya sudah dikerjakan semua, baru kita mulai menggambar kurvanya. Siapkan kertas petak ya. Kak Sari pakainya kertas petak supaya memudahkan menggambarnya. Oke, ini dia sudah Kak Sari siapkan diagram kartesiusnya ya. Di sini titik pangkal 0, kemudian ini sumbu mendatar, sumbu X. Dari titik pangkal ke kanan ini yang bernilai positif ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang ke kiri bernilai negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Dari titik pangkal ke atas ini adalah sumbu Y yang positif, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dari titik pangkal ke bawah adalah sumbu Y yang bernilai negatif nih, negatif 1 dan seterusnya. Oke, sekarang kita letakkan yang sudah kita hitung tadi. Yang pertama, kurvanya nanti harus terbuka ke atas. Oke, kita simpan. Jadi gambarnya nanti berupa kurva yang terbuka ke atas. Yang kedua, diskriminannya negatif 11 berarti tidak memiliki titik potong dengan sumbu X. Oke. Nah, mulai yang ketiga ini, titik potong terhadap sumbu Y-nya yaitu 0,3. 0,3 kita letakkan pada bidang koordinatnya, bidang kartesiusnya. 0,3 itu artinya X-nya 0, Y-nya 3. Y-nya 3 itu ke atas yang di sini ya, Dek ya. Nah, berarti ini titik 0,3. Oke, di sini pada sumbu Y dia berada. Oke, berikutnya 0,3 sudah. Nah, sekarang kita mau meletakkan sumbu simetri dan nilai optimum. Ini boleh ditulis kayak gini, Dek. Sumbu simetrinya kan negatif setengah, berarti negatif setengah, koma. Nilai optimumnya adalah 11 per 4, berarti gini. Nah, ini nanti juga menjadi sebuah titik ya. Letakkan dulu X-nya negatif setengah itu di sebelah mana. Nah, X negatif setengah itu adanya di sebelah kirinya 0. Kalau ke sini kan udah negatif 1, ini negatif 2 dan seterusnya. Berarti negatif setengah itu di sini, di tengah-tengah di antara 0 dan negatif 1. Nah, ini negatif setengah. Ya. Kemudian koma berapa tadi? Mana?
Ini, 11/4. 11/4 itu kalau kita jadikan pecahan desimal ya. Nih, 11/4 pecahan desimal atau pecahan campuran aja deh. Gini, 4 kali berapa yang mendekati 11? Kan 4 kali 2 ya. 4 kali 2 8. Agar jadi 11 ini harus berapa? 3. Nah, jadi 11/4 itu sama dengan 2/3/4. 2/3/4-nya ini punyanya Y. Ya, 11/4 kan? Ini punyanya Y. Y yang nilainya 2/3/4 itu di mana? Ini kan? Ini Y-nya 1, yang di sini Y-nya 2, yang di sini Y-nya 3. Nah, padahal ini 2, tapi lebih 3/4. Berarti di atasnya 2 tapi nggak sampai 3. Caranya gini aja. Kita bagi 2. Kita bagi 2 lagi, ini juga kita bagi 2. Oke, yang paling bawah ini adalah 2 lebih 1/4, yang ini 2 lebih setengah. Nah, yang di sini 2 lebih 3/4. Ya, berarti titik yang di sini yang paling mendekati angka 3 ini. Nah, terus kedua titik ini tadi kita hubungkan pakai penggaris ya. Garisnya garis putus-putus. Kayak gini. Oke. Sini terus belok. Nah, disinilah posisi titik puncaknya nanti ya, sumbu simetri, nilai optimum. Berapa ini tadi koordinatnya? Tulis aja negatif setengah, 11/4 ya, ini titiknya. Oke, nah berikutnya kita perlu satu titik lagi deh setidaknya untuk membuat gambar ini bisa jadi. Caranya itu kayak gini. Sumbu simetrinya nih tadi, yang negatif setengah ini tadi, boleh kita panjangin ke atas. Oke. Setelah itu kita cerminkan titik 0,3 ini terhadap sumbu simetri. Maksudnya gimana? Nah, anggap aja garis putus-putus ini sebagai cerminnya. Benda aslinya ada di sini. Kalau dicerminkan terhadap garis putus-putus ini, maka nanti hasil bayangannya sebelah mana? Tentu saja di sebelah sini kan? Logikanya gitu aja kan ya. Jadi ini benda aslinya, ini cerminnya, ini hasil bayangannya. Nah, ini pun bisa kita cari tahu koordinatnya. Lihat aja, ke bawah negatif 1, ke samping 3. Berarti ini koordinatnya negatif 1,3. Oke, kalau kita sudah punya 3 titik seperti ini, sebetulnya sudah bisa langsung digambar grafiknya. Langsung aja ketiga titik ini dihubungkan pelan-pelan ya. Gitu. Nah, gini. Supaya agak cantik diperpanjang aja. Nah, gitu loh. Nah, jadi deh ya, ini adalah kurva yang terbuka ke atas kan, karena bagian atasnya terbuka. Sesuai dengan yang kita teliti tadi di awal, karena A-nya sama dengan 1, berarti A-nya itu lebih dari 0 atau positif, maka kurvanya harus terbuka ke atas. Dan ternyata benar, setelah kita gambar, kurva punya kita pun terbuka ke atas. Yes, berarti ini udah jadi gambar kurvanya. Dan terakhir, tidak boleh lupa harus dikasih nama kurvanya. Kasih nama kurvanya itu sesuai dengan soal ini. Fx sama dengan x kuadrat ditambah x ditambah 3. Tulisnya di sini, di dekat kurvanya sini. Nah, Fx sama dengan x kuadrat ditambah x ditambah 3. Selesai. Ini untuk gambar soal nomor 11 yang A. Kan perintahnya memang disuruh menggambar, ya ini gambarnya. Tetapi jangan serta-merta menggambar saja, harus dibuat dulu hitungan-hitungannya seperti ini. Dicatat semuanya ya, yang rapi. Ini bagian dari pengerjaannya. Kan kita nggak bisa tiba-tiba bikin gambar aja. Nah, dari mana? Kan harus ada hitungan-hitungannya itu tadi. Oke ya, kalau soal nomor 11A ada yang perlu kamu tanyakan, boleh tanyakan di kolom komentar ya. Nanti Kak Sari bantu jawab. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke soal nomor 11 yang B. Oke, untuk yang B,
Fx sama dengan x kuadrat dikurangi 6x ditambah 8. Ini sudah kusalin ya dek ya. Fx sama dengan x kuadrat dikurangi 6x ditambah 8. Langkah-langkahnya, yang pertama kita cek dulu nilai A nya supaya kita tahu ini nanti kurvanya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Nah di sini sekalian kita tulis aja untuk A, B, dan C. A adalah koefisien X kuadrat atau angka di depan huruf X kuadrat. Ada angka berapa ini? Tidak ada angka berapa-berapa. Berarti ini sebenarnya adalah angka 1. Pokoknya kalau tidak ditulis angka berapapun berarti itu angka 1. Nah, B-nya berapa? B adalah koefisien dari X atau angka di depan huruf X. Hati-hati, ini bukan 6 saja, tetapi negatif 6. Kalau tandanya negatif harus diikutkan ya. Berarti B-nya adalah negatif 6. Untuk C-nya, C adalah konstantanya, yang ini dek, 8. Seandainya di sini konstantanya bernilai negatif, ya harus kita tulis negatif 8. Tapi karena ini positif 8, boleh kita tulis 8 saja. Oke, berarti untuk A-nya kita sudah tahu A-nya sama dengan 1. Nah, karena A-nya bernilai positif, maka ini nanti kurvanya terbuka ke atas atau ke bawah. Kurva terbuka ke atas lagi. Pokoknya kalau A-nya positif, kurva terbuka ke atas. Berikutnya kita mau hitung mau menentukan titik potong dengan sumbu X. Caranya kita cek dulu nilai diskriminannya dek ya. Nah diskriminan rumusnya adalah B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Sama dengan B kuadratnya, ini kan B nya negatif 6. Berarti B kuadrat ya negatif 6 kuadrat. Harus pakai dalam kurung ya, karena B nya bernilai negatif. Dikurangi 4 kali A, A-nya 1, kali C, C-nya 8. Oke, sama dengan negatif 6 kuadrat itu artinya negatif 6 kali negatif 6. Berapa? Positif 36, atau boleh ditulis 36 saja. Dikurangi 4 kali 1 kali 8 adalah 32. Nah 36 dikurangi 32 hasilnya adalah 4. Oke, ternyata diskriminannya 4. 4 itu positif atau negatif atau 0? 4 itu positif. Dan tadi kita tahu kalau diskriminannya itu positif atau lebih dari 0, maka nanti akan ada berapa? Ada 2 titik potong ya. Ada 2 titik potong terhadap sumbu X. Nah, titik potong Kak Sari singkat tipot ya. Karena diskriminannya lebih dari 0, nanti akan ada 2 titik potong terhadap sumbu X. Kalau gitu langsung kita tentukan sekalian 2 titik potong terhadap sumbu X-nya itu berapa koma berapa dan berapa koma berapa. Caranya gini, Fx sama dengan x kuadrat kurangi 6x ditambah 8 kita tulis ulang. Tetapi Fx-nya kita pakai huruf Y saja. Y sama dengan x kuadrat kurangi 6x ditambah 8. Nah, kalau mau menentukan titik potong terhadap sumbu X, Y-nya ini harus 0. Berarti gini deh, 0 sama dengan X kuadrat kurangi 6X ditambah 8. Atau biasanya kita boleh dibalik ya, nulisnya X kuadrat kurangi 6X ditambah 8 sama dengan 0 gitu kan ya biasanya kalau penulisan fungsi kuadrat. Nah dari sini kita tentukan akar-akarnya. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat bisa dengan 3 cara. Bisa menggunakan pemfaktoran, bisa juga rumus ABC, bisa dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Kali ini Kak Sari mau pakai pemfaktoran. Buka kurung, tutup kurung, buka kurung, tutup kurung sama dengan 0. Terus kita berpikir berapa kali berapa yang hasilnya X kuadrat. Tentu saja X kali X. Berikutnya, berapa kali berapa yang hasilnya 8, tapi kalau dijumlah hasilnya negatif 6. Berapa ya dek ya?
Kak Sari langsung kepikiran yaitu negatif 4 sama negatif 2. Coba kita cek. Negatif 4 kalau dikali negatif 2 kan benar hasilnya positif 8. Dan negatif 4 kalau ditambah negatif 2 juga benar hasilnya negatif 6. Nah, jadi penfaktorannya ini ya, X kurangi 4 kali X kurangi 2. Sehingga nilai X-nya sama dengan lawannya negatif 4 adalah positif 4 atau 4 saja, atau X sama dengan lawannya negatif 2 adalah positif 2, kita nulisnya 2 saja. Berarti ini X-nya sama dengan 4 dan X-nya sama dengan 2. Kita tuliskan sebagai titik potong. Cara nulisnya gini, X-nya 4, Y-nya berapa? Nih, Y-nya tadi kan harus jadi 0. Berarti 4,0. Dan satu lagi, X-nya 2, Y-nya 0 juga. Nah, ini dek. Ini adalah dua titik potong terhadap sumbu X. Jadi nanti kita bisa gambar dengan cara meletakkan dua titik ini. Oke, ini baru langkah kedua ya. Langkah pertama sudah, terus langkah kedua juga sudah. Sekarang kita masuk langkah ketiga. Langkah ketiga, sekarang kita menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Kalau tadi titik potong terhadap sumbu X, sekarang titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu Y, syaratnya itu ya, X-nya harus sama dengan 0 gitu. Berarti tulis lagi persamaannya. Persamaannya tuh yang ini, fx sama dengan x kuadrat kurangi 6x ditambah 8. Tapi fx-nya Kak Sari ganti sebagai Y, persis kayak yang di sini tadi ya deh ya. Tulis Y sama dengan X kuadrat kurangi 6X ditambah 8. Nah, sekarang X-nya kita ganti 0. X yang di sini. Berarti Y sama dengan nih 0 kuadrat dikurangi. Nah, X yang ini juga jadiin 0. 6 kali 0 gitu ya. Terus ditambah 8. Sehingga Y sama dengan berapa? 0 kuadrat kan 0. Dikurangi 6 kali 0 juga 0 ya. 0 kurangi 0 tetap 0. Terus ditambah 8 jadinya ya 8. Nih ketemu. Jadi Y-nya sama dengan 8. Sehingga titik potongnya adalah X-nya 0, Y-nya 8. Ini titik potongnya 0,8. Berarti sejauh ini nanti kita sudah punya 3 buah titik ya, 1, 2, dan 3. Dan tentu saja kita nanti sudah tahu kurvanya harus terbuka ke atas. Oke, langkah 1, 2, 3 beres. Sekarang langkah terakhir atau langkah keempat, kemudian baru kita mulai ngegambar kurvanya. Ini dia langkah keempatnya. Langkah keempat, kita menentukan sumbu simetri dan nilai optimum. Untuk sumbu simetri dulu, XS. Rumusnya sama dengan negatif B per 2A. Sudah hafal atau belum? Yang belum dihafalin ya. Berarti sama dengan negatif B. B-nya berapa sih? B-nya tadi negatif 6 loh, hati-hati. Berarti gini nulisnya, negatif kita tulis dulu, baru dalam kurung negatif 6, gitu ya. Karena B-nya itu sendiri tadi bernilai negatif 6, jadi memang harus ditulis sesuai apa adanya. Kalau tanda negatif atau minus di sini memang dari rumusnya, kan. Terus per 2A itu berarti 2 kali A. A-nya tadi berapa sih? Ini, A-nya adalah 1, berarti ya 2 kali 1 ya. Sama dengan, nah ini deh, ada tanda negatif berdekatan dengan tanda negatif berubah menjadi tanda positif. Berarti ini bacanya positif 6 atau 6 saja. Per 2 kali 1 itu kan 2, berarti 6 per 2. 6 per 2 itu ya kayak 6 dibagi 2, hasilnya adalah 3. Oke, sumbu simetrinya sudah ada, yaitu 3. Sekarang nilai optimumnya. Ini masih jadi bagian langkah keempat ya. Jadi memang langkah keempat itu menghitung dua macam, sumbu simetri dan nilai optimum. Nilai optimum disimbolkan YO, rumusnya adalah negatif D per 4A.
sama dengan, nah kita lihat diskriminannya atau D-nya tadi nilainya berapa sih? Kan kita udah hitung 4. Oke, berarti kita masukkan ke rumus, tulis dulu negatifnya, baru D-nya tadi angka 4 gitu ya. Per 4A berarti 4 kali A. A-nya Kak Sari masih ingat yaitu 1. Nah, sama dengan berapa? Ini negatif 4 per 4 kali 1 kan 4. Berarti kayak negatif 4 per 4. Ya, negatif 4 per 4 itu hasilnya tentu saja negatif 1. Oke, berarti ini nanti jadi titik puncaknya, yaitu 3, negatif 1. Kayak gini. Dah, sekarang kita siap menggambar. Ya, kita letakkan 4 buah titik ini. 1, 2, 3, 4 pada bidang koordinat kartesiusnya. Di sini Kak Sari siapkan pakai kertas berpetak lagi. Ini dia deh, udah aku siapkan bidang koordinat punyanya Kak Sari ya. Perhatikan, di sini adalah titik pangkalnya atau titik 0. Nah, ke kanan ke kiri ini adalah sumbu X. Yang dari 0 ke kanan ini sumbu X yang bernilai positif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Titik pangkal ke kiri juga sumbu X tetapi yang bernilai negatif ya, negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Untuk titik pangkal yang ke atas ini sumbu Y yang bernilai positif ya, positif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Yang ke bawah ini juga sumbu Y tetapi yang bernilai negatif ya. Di sini Kak Sari bikinnya negatif 1 aja karena nggak cukup, dipanjangin juga boleh deh. Tapi ini nanti udah bisa kok untuk ngegambar kurva kita ya. Oke, menggunakan bidang koordinat ini, Kak Sari akan meletakkan 4 buah titik yang sudah kita punya tadi. Ini kan, ini hitungan kita yang B ya. Oke, sip. Yang pertama, 4,0 dan 2,0 kita letakkan. 4,0 itu artinya di sumbu X-nya di angka 4, sumbu Y-nya 0. Berarti di sini. Nah, inilah titik 4,0 ya. Terus kalau 2,0 berarti di sumbu X-nya 2, sumbu Y-nya 0. Sumbu Y 0 itu nggak ke atas, nggak ke bawah, berarti tetap di sini. Udah bisa kan ya meletakkan titik pada bidang koordinat ya. Ini sudah dipelajari sejak kelas 7 deh. Harus bisa loh ya. Oke, udah 4,0 dan 2,0-nya udah diletakkan. Sekarang meletakkan yang ini 0,8. Oke, 0,8 itu berarti X-nya yang 0, Y-nya 8. Y-nya 8 itu ke atas sana kan ya. Nah, di sini. Oke, jadi ini titik 0,8. Nah, sekarang meletakkan titik yang lainnya lagi, yang ini deh. Ini nanti sebagai titik puncaknya. 3, negatif 1. Berarti X-nya 3, Y-nya negatif 1. Oke, X-nya 3 itu yang ini. Nah, koma, Y-nya negatif 1 itu ke atas atau ke bawah? Ke bawah ya, berarti dari angka 3 ini ke bawah. Nah, ini kan kalau kita lihat lurus dengan angka negatif 1. Berarti di sini. Inilah titik 3, negatif 1. Nah, sekarang kita hubungkan ke 4 titik ini. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, tetapi kalau mau lebih bagus lagi, kita tambahin 1 buah titik. Caranya, dari titik puncak ini kita buat sumbu simetrinya, yaitu langsung aja kita ambil penggaris, kita tarik garis lurus dari atas ke bawah, tapi garisnya putus-putus aja. Nah, garis putus-putus ini sebagai sumbu simetri. Terus sumbu simetrinya buat apa? Ini buat pencerminan dari titik 0,8 yang ada di sini, Dek. Jadi kayak gini. 0,8 atau titik yang di sini kita anggap sebagai benda. Kemudian dicerminkan terhadap garis putus-putus ini. Maka nanti hasil bayangan dari benda tersebut ada di mana? Ada di sekitar sini. Lebih tepatnya di mana? Di sini, Dek. Nah, ini yang Kak Sari gambar. Kok tahu, Kak, kalau di situ? Iya, karena pencerminan itu jaraknya harus sama antara benda ke cermin dan cermin ke bayangan. Nah, di sini benda ke cermin jaraknya berapa langkah nih? 1,
2, 3. 3 langkah kan? Berarti dari cermin ke bayangan juga harus 3 langkah. 1, 2, 3. Makanya Kak Sari yakin letaknya di sini. Jadi ini nanti titik yang termasuk kita gambar juga. Nah, kalau mau dicari tahu berapa sih ini koordinatnya, gampang. Lihat dulu ke sumbu X. Nah, di sumbu X di angka 6, berarti 6, koma. Sekarang lihat di sumbu Y. Di sumbu Y di angka 8. Berarti ini koordinatnya 6,8. Udah, totalnya jadi ada 5 titik ya untuk kita membuat gambar kurva soal B ini. Langsung aja kita hubungkan pelan-pelan. Kak Sari ngehubungkannya mulai dari yang bawah ini dulu ya Dek ya. Bismillah. Pakai pensil tapi tipis dulu aja. Nanti kalau udah yakin bener baru ditebelin. Nah gitu. Oke, kan memang judulnya sketsa ya, sketsa gambar. Kayak gini. Terus boleh langsung ke atas. Bismillah. Oke. Sekarang baru yang ini Kak Sari bikin. Nanti baru aku tebelin deh. Nah, oke ya. Kalau kira-kira udah bagus, baru kita ikutin garis tipis kita tadi. Ditebelin deh. Kan kalau dikumpulkan ke Bapak Ibu guru harus tebel ya. Artinya kita yakin sama jawaban kita itu udah bener. Dan Kak Sari sukanya memang kalau mengerjakan matematika tuh pakai pensil supaya mudah untuk dikoreksi. Misal kayak gini, kan tadi salah tuh. Nah, kan bisa ku hapus, terus ku benerin. Nah, garis yang seakan terputus tadi bisa ku tebelin lagi. Tuh, jadinya kan rapi. Sip ya, udah jadi ya. Gini deh. Terus iya, tembus ke titik sini, lanjut lagi ke titik puncak, belok. Nah, sampai ke atas sana. Dan memang benar ya, kurvanya terbuka ke atas, bagian atasnya yang terbuka. Ini sesuai dengan hitungan atau tebakan kita tadi ya. Bukan tebakan sih, analisis kita. Tuh, karena A-nya sama dengan 1 dan pasti dia bernilai lebih dari 0 ya. 1 kan lebih dari 0. Kalau A-nya positif ya, lebih dari 0, pastilah kurva terbuka ke atas. Dan terbukti memang kurva kita terbuka ke atas. Udah jadi. Terakhir tentu saja kita harus kasih nama kurvanya. Kasih nama kurvanya sesuai dengan soalnya. Yaitu di sini fx sama dengan x kuadrat dikurangi 6x ditambah 8. Alhamdulillah. Inilah gambar untuk soal 11B. Lagi-lagi sebenarnya kita hanya disuruh menggambar, tetapi untuk menggambarnya itu harus ada proses hitung-hitungannya seperti ini. Disalin semuanya sambil dipahami. Kalau ada yang mau kamu tanyakan, boleh tanyakan di kolom komentar ya. Nanti Kak Sari bantu jawab. Atau kalau mau tanya jawab lebih intens, nanti bisa di dalam grup saja. Di akhir video ini akan ku kasih nomor WA-nya Kak Sari untuk kamu hubungi kalau kamu ingin masuk ke dalam grup belajarnya Kak Sari ya. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke soal yang C. Oke, yang C, fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 2. Siap, Kak Sari udah salin ulang soalnya. Nah, sekarang Kak Sari mau identifikasi dulu A, B, sama C-nya ya. A-nya berarti koefisien X kuadrat, yaitu angka di depan X kuadrat. Nah, ini ada angka 2, berarti A-nya 2. Kemudian untuk B-nya adalah koefisien dari X atau angka di depan X nih. Ada angka 3, berarti kita tulis 3. Kemudian C-nya adalah konstantanya, yang ini deh ya. 2. Oke, sudah mulai hafal langkah-langkahnya ya. Langkah yang pertama kita lihat nanti kurvanya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Nah, karena di sini A-nya sama dengan 2 dan lagi-lagi berarti A-nya itu lebih dari 0 atau positif, maka ini pasti nanti terbukanya kemana Dek? Ke atas lagi ya.
terbuka ke atas. Kebetulan 3 soal kita kali ini semuanya kurvanya terbuka ke atas, karena memang tiga-tiganya ini A-nya bernilai positif ya. Ya nggak apa-apa, barangkali lain waktu kamu punya soal yang kurvanya terbuka ke bawah, nah itu bisa coba kamu kerjakan ya. Atau kalau kesulitan nanti boleh tanya Kak Sari di grup ya. Oke, sudah, berarti A sama dengan 2. Kalau gitu A-nya lebih dari 0, maka nanti kurvanya juga terbuka ke atas seperti yang poin soal A dan B tadi. Nah, sekarang kita mau menghitung atau menentukan titik potong dengan sumbu X. Caranya kita cek dulu diskriminannya ya. Diskriminan rumusnya adalah B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Berarti sama dengan B kuadrat. B-nya 3. Berarti B kuadrat ya 3 kuadrat. Dikurangi 4 kali A. A-nya 2 kali C. C-nya juga 2. Sama dengan 3 kuadrat itu 3 kali 3 ya. 9. Dikurangi 4 kali 2 kali 2. Hasilnya adalah 16. Nah, 9 dikurangi 16 berapa? Negatif 7. Oke. Ternyata diskriminannya bernilai negatif 7, dan kita tahu kalau diskriminannya kurang dari 0 atau negatif, maka pasti ini nanti tidak memiliki titik potong dengan sumbu X ya, tidak memiliki titik potong terhadap sumbu X. Nah, jadi ini nanti gambar kurvanya melayang karena tidak memiliki titik potong terhadap sumbu X ya. Pokoknya kita tahu dulu aja. Nah, udah, kalau gitu bisa langsung ke langkah ketiga. Langkah ketiga, sekarang kita menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Kalau tadi terhadap sumbu X, nah kalau sekarang terhadap sumbu Y. Kalau titik potong terhadap sumbu Y, syaratnya X-nya harus sama dengan 0. Berarti ini rumus fungsi kuadratnya kita tulis dulu. Fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 2. Tapi Fx-nya kita ganti jadi Y. Kayak gini, Y sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 2. Berarti Y sama dengan 2 kali X-nya diganti 0 ya. Berarti 0 kuadrat ditambah 3 kali X, berarti 3 kali 0 ditambah 2. Kita hitung Y sama dengan 2 kali 0 kuadrat. Kan 0 kuadrat itu ya 0. 2 kali 0 tetap 0. Ditambah 3 kali 0 juga 0. 0 tambah 0, 0. Ditambah lagi 2. Berarti hasilnya 2. Nah, ini berarti ada titik potongnya udah ketemu nih. Yaitu berapa koma berapa? X dulu baru Y. X-nya 0, Y-nya 2. Oke, sudah dapat titik potong dengan sumbu Y-nya. Ya, titik potong terhadap sumbu Y-nya yaitu 0,2. Ini sudah langkah ketiga. Berarti sekarang langkah keempat atau langkah terakhir. Baru nanti kita gambar ya. Langkah keempat, kita tentukan sumbu simetri dan nilai optimum. Sumbu simetri atau XS rumusnya adalah negatif B per 2A. Berarti sama dengan negatif B-nya berapa? B-nya ini 3 per 2 kali A. A-nya berapa? A-nya adalah 2. Oke, nah kayak gini ya. Berarti sama dengan negatif 3 per 2 kali 2 itu 4 ya dek ya. Berarti negatif 3 per 4. Oke, simpen dulu. Sumbu simetrinya sudah. Sekarang nilai optimumnya. Tulis lagi nilai optimum. Rumusnya negatif D per 4A. Berarti sama dengan, nah negatifnya tulis, terus D-nya, hati-hati, D-nya itu bernilai negatif 7. Berarti kita nulisnya pakai dalam kurung ya dek ya, gini, per 4A artinya 4 kali A. Berarti 4 kali 2. A-nya 2 kan ya? Kak Sari masih ingat. Berarti ini sama dengan ini. Kalau ada tanda negatif berdekatan dengan tanda negatif berubah jadi tanda positif. Berarti ini positif 7 atau boleh ditulis 7 saja.
per 4 kali 2 adalah 8. Udah ketemu. Jadi nilai optimumnya adalah 7/8. Sehingga dari sumbu simetri dan nilai optimum ini kita dapat nilai titik puncaknya, yaitu negatif 3/4, 7/8. Tulis deh. Nah, nanti Kak Sari bantu posisi titiknya untuk ngegambarnya, karena ini kan pecahan-pecahan gitu ya. Tenang aja. Yang penting kalian tulis dulu seperti ini. Keempat langkahnya ini udah. Kalau udah, siapkan kertas petaknya. Kita mau menggambar grafiknya. Oke, ini sudah Kak Sari siapkan ya bidang koordinat kartesiusnya punya Kak Sari. Seperti tadi, ke kanan ke kiri ini sumbu X, ke atas ke bawah ini sumbu Y. Nah, sekarang kita letakkan titik yang kita punya. Yang pertama 0,2. Oke, 0,2 itu artinya X-nya 0, Y-nya 2. Y-nya 2 itu tentu saja ke atas. Nah, di sini nih. Ini /adalah titik 0,2. Berikutnya kita punya satu buah titik lagi, yang ini tadi negatif 3/4, 7/8. Berarti X-nya itu negatif 3/4, nanti Y-nya itu 7/8. Ku ajarin cara meletakkannya. X-nya negatif 3/4 itu pasti di sebelah kirinya 0 ya dek ya. Dan negatif 3/4 itu belum sampai negatif 1 ya. Jadi gini caranya, dari 0 sampai negatif 1 itu kita bagi 2. Terus masing-masing kita bagi 2 lagi. Nah gini, yang paling dekat 0 ini adalah negatif 1/4, yang tengah-tengah ini adalah negatif 1/2, yang paling dekat negatif 1 ini adalah negatif 3/4. Jadi titiknya nanti kita pakai yang ini, negatif 3/4. Tapi koma 7/8. 7/8 itu punyanya Y. Nah 7/8 itu di antara 0 sampai 1. Ya, 7/8 itu di antara 0 sampai 1 yang di sini. Caranya gimana? Ya, 0 sampai 1 ini kita bagi 2 dulu. Kemudian masing-masing kita bagi 2 lagi. Masing-masing kita bagi 2. Ini bagi 2, ini bagi 2, ini bagi 2, ini pun bagi 2. Nah, jadi ada 8 bagian di sini kalau kalian hitung semua. Dan 7/8 itu posisinya yang paling atas ini dek, yang paling dekat dengan angka 1. Nih, yang Kak Sari seret-seret ini ya. Nah, ini adalah 7/8. Nah, ya udah, berarti dari titik ini tadi negatif 3/4 sama 7/8 kita hubungkan pakai penggaris untuk membuat garis putus-putus. Hop. Nah, gitu. Sekarang belok ke sini. Nah, di sini dek posisi titiknya ya. Memang bukan di garis kotak pada bukunya, tapi ada di sini dia. Oke, berapa itu tadi koordinatnya? Negatif 3/4, 7/8 ya, titik yang di sini. Nah, sekarang kan kita masih punya atau hanya punya 2 titik nih, Dek. Kalau hanya punya 2 titik gini, ngegambar kurvanya agak aneh nanti jadinya. Kalau gitu kita bikin pencerminannya kayak tadi. Caranya ini garis putus-putus, kita lanjutkan ke atas. Nah gitu ya, berdasarkan dari sumbu simetrinya tadi. Sumbu simetrinya kan yang ini ya, negatif 3/4. Kita perpanjang jadi garis putus-putus ke atas ke bawah. Kemudian ini garis putus-putusnya sebagai cermin. Yang dicerminkan adalah titik 0,2 di sini. Nah, kalau bendanya ada di sini dicerminkan terhadap garis putus-putus ini, maka nanti hasil bayangannya di mana, Dek? Di sekitar sini. Ya kan? Nah, kurang lebih ada di sini. Tepatnya ini berapa koma berapa harus kita teliti dulu. Kayak gini caranya. Caranya gini, kita ukur jarak dari titik 0,2 ini ke cerminnya, ke garis putus-putus ini nih berapa langkah. Nah ini nggak sampai 1 langkah kan, kalau 1 langkah kan segini. Nah sampai ke kotak ini ya dek ya, ini kalau 1 langkah. Nah dia nggak sampai 1 langkah, dan memang dia hanya 3/4 langkah, karena sesuai dengan posisi sumbu simetri yang di sini tadi, yaitu negatif 3/4. Tapi kalau jarak itu tidak pernah negatif,
Jadi ini jaraknya adalah 3/4. Nah, berarti jarak yang ke sini juga sama, yaitu 3/4. Sekarang Kak Sari tanya, 3/4 kalau ditambah 3/4 itu jadinya berapa? 3/4 ditambah 3/4 itu jadinya adalah 6/4. Atau 6/4 kalau disederhanakan jadinya adalah 3/2. Nah, 3/2 kalau dijadikan desimal adalah 1,5. Jadi di sini nanti posisinya adalah 1,5. Karena dia ada di sebelah kirinya 0, berarti negatif 1,5. Nah, negatif 1,5 itu di tengah-tengah di antara negatif 1 dan negatif 2. Jadi ini benar-benar di tengah-tengah di sini. Ya, ini titiknya. Hasil pencerminan dari titik 0,2 terhadap sumbu simetri. Jadi ini 1,5. Kalau kita kasih koordinatnya pakai negatif ya. Negatif 3/2, posisi Y-nya sama, yaitu angka 2. Nah, gitu. Wow, memang untuk gambar yang C ini agak lebih sulit daripada gambar yang B sama yang A, karena dia kan pakai per gitu ya, pakai koma-koma. Tapi nggak apa-apa, ini masih tetap bisa dikerjakan dengan baik kok. Oke, nah sekarang kita sudah punya 3 titik. Nih titik yang pertama 0,2, ini titik yang kedua negatif 3/4,7/8, dan ini titik yang ketiga negatif 3/2,2. Kalau sudah ada minimal 3 titik kayak gini, bisa langsung kita gambar kurvanya. Ya langsung aja dihubungkan. Bismillah. Nah, gitu. Ya, dan memang benar ya, kurvanya terbuka ke atas sesuai dengan analisis di awal kita tadi, karena ini nilai A-nya kan juga positif ya, positif 2 tadi ya. Gini tuh Kak Sari tebel-tebelin dah ya, kayak huruf V ya, tetapi nggak benar-benar V, dia kayak ada melengkungnya gitu. Jadi kalau mau kamu lanjutin boleh. Nah, agak panjang gitu biar kelihatan kayak bentuk kurva beneran. Nah, pokoknya usahakan sesuai sama jalur 3 titik itu tadi. Ini kayaknya agak melengkung, Kak Sari koreksi dulu ya. Tuh deh, enaknya kalau pakai pensil tuh gitu tuh, bisa dikoreksi. Dah, kalian gambarnya harus lebih rapi dari Kak Sari ya. Oke. Terakhir dan juga yang terpenting, kasih nama kurvanya, yaitu fx sama dengan apa dek? 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 2. Sip. Ini hitung-hitungan Kak Sari tadi, tulisan tipis nih ku hapus aja. Oke, alhamdulillah. Inilah jawaban untuk 11C. Gambar kurvanya seperti ini ya. Sip, berarti beres, sudah selesai semuanya ya. Nomor 11 gambar A, B, dan C sudah jadi. Kalau gitu waktunya undur diri. Pesannya Kak Sari tadi, kalau ada yang ingin ditanyakan bisa di kolom komentar. Tetapi kalau tanya jawab di kolom komentar itu agak terbatas ya deh ya. Susah ngejawabnya, bener nggak? Ngetiknya juga susah, nunjukin gambarnya juga susah. Makanya tanya jawabnya di grup aja. Dan ini nomor WA yang bisa kamu hubungi, 081 456 10 9870. Grupnya Kak Sari ada 2 macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus buat kamu yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.